Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin kami dari kelompok 1. Aku Dea Lupita Fitriani. Aku Helga. Nah, pernah nggak sih kalian penasaran gimana Singapura bisa menjadi negara yang kecil banget tapi maju luar biasa dalam hal teknologi dan inovasi digital? Nah, ternyata salah satu rahasianya ada pada perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia, yaitu Singtel. Video ini kami akan mengajak kalian untuk kenalan lebih dalam tentang Singapura dan Simak video kami ya guys. Halo guys, Dea di sini ingin bercerita tentang negara Singapura dan perusahaan raksasa yang berperan besar dalam kemajuan digital Asia, yaitu Singtel. Nah, sejarah dan pasar global Singapura. Awalnya Singapura berkembang sebagai pelabuhan dagang strategis sejak masa kolonial Inggris pada tahun 1819 di bawah kepemimpinan Stamford Raffles. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional membuat Singapura tumbuh menjadi pusat lalu lintas barang dan perdagangan di Asia Tenggara. Nah, setelah merdeka pada tahun 1965, pemerintahan di bawah Lee Kuan Yew mulai fokus pada pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan ekonomi yang terbuka. Nah, langkah-langkah ini pun menjadikan Singapura negara maju dengan stabilitas ekonomi dan politik yang kuat. Nah, Singapura kali ini dikenal sebagai pusat bisnis dan keuangan dunia. Meskipun kecil, negara ini memiliki sistem pemerintahan yang efisien, teknologi yang tinggi, dan lingkungan bisnis yang transparan. Banyak investor asing yang tertarik, termasuk dari Indonesia. Nah, karena sistem bisnisnya yang terbuka dan stabil, sektor teknologi dan e-commerce juga tumbuh menjadi pesat. Nah, itu pun menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia di Asia Tenggara. Nah, untuk perjalanan Singtelnya sekarang kita bahas ya. Nah, Singtel adalah perusahaan telekomunikasi terbesar dan tertua di Asia. Perjalanannya dimulai dari tahun 1879 saat layanan telepon pertama hadir di Singapura. Kemudian tahun 1955, pemerintah membentuk Singapore Telephone Board ataupun STB untuk mengelola jaringan komunikasi nasional. Nah, setelah merdeka, STB berperan besar dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Lalu tahun 1992 STB berubah menjadi Singtel dan sejak saat itu mulai ekspansi ke pasar internasional. Nah, kini Singtel menyediakan layanan seluler, internet, jaringan data, dan komunikasi digital. Mereka juga punya saham di Telkomsel Indonesia dan Bharti Airtel India, menandakan peran global mereka di dunia telekomunikasi. Nah, Singtel pun berhasil tumbuh dari lembaga nasional menjadi perusahaan teknologi global yang terus mendorong kemajuan digital di Asia. Nah, untuk logo dan fokus bisnis Singtel, logo Singtel itu terdiri dari tulisan Singtel berwarna hitam dengan 5 titik melengkung di atasnya. 5 titik tersebut melambangkan konektivitas, inovasi, dan jaringan global. Nah, warna merah tersebut menggambarkan semangat dan energi, sementara warna hitam mencerminkan kekuatan dan profesionalisme desainnya. Nah, sederhana tetapi modern, mencerminkan karakter Singtel yang terus tumbuh dan berinovasi di dunia digital. Nah, Singtel memiliki 4 fokus utamanya. Yang pertama ada telekomunikasi, yaitu layanan seluler, internet, dan juga infrastruktur global. Yang kedua ada transformasi digital seperti cloud computing dan juga keamanan cyber. Yang ketiga ada kemitraan global. Nah, kemitraan global itu untuk memperluas jangkauan dan juga kualitas layanan. Yang keempat ada inovasi teknologi seperti 5G, Internet of Things, dan juga Artificial Intelligence. Semua fokus ini itu menunjukkan bahwa Singtel bukan hanya penyedia layanan, tetapi juga penggerak utama transformasi di digital di Asia. Nah, visi misi dari Singtel sendiri adalah visinya yaitu menghubungkan dunia dengan inovasi digital. Nah, Singtel ingin menjadikan teknologi sebagai alat untuk memberdayakan individu, bisnis, dan juga komunitas agar semua bisa berkembang di era digital sekarang ini. Nah, sedangkan misinya yaitu menjadi grup teknologi komunitas terdepan di Asia yang memberdayakan pelanggan melalui digital generasi berikutnya.
Nah, melalui visi misinya, Singtel berkomitmen untuk terus berinovasi dan menciptakan dunia yang lebih terhubung dan maju secara digital. Jadi, dari perjalanan Singapura dan Singtel, kita bisa belajar bahwa kemajuan digital tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui visi yang jelas, kerja keras, dan inovasi tanpa henti. Singtel bukan hanya perusahaan telekomunikasi, tetapi simbol dari bagaimana teknologi bisa menghubungkan dunia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi Singtel dalam memasuki pasar global. Dalam menjalankan bisnisnya di berbagai negara, Singtel menghadapi beragam tantangan yang cukup kompleks. Sebagai perusahaan telekomunikasi internasional, Singtel harus mampu beradaptasi dengan peraturan dan kondisi pasar yang berbeda-beda di setiap negara. Tantangan pertama yang dihadapi Singtel adalah perbedaan regulasi di setiap negara. Setiap negara memiliki aturan dan kebijakan tersendiri dalam bidang telekomunikasi, seperti izin operasional, aturan investasi, hingga sistem perpajakan. Hal ini membuat Singtel harus memahami dan menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku agar dapat menjalankan bisnis secara legal dan efektif. Tantangan kedua adalah persaingan ketat antara operator telekomunikasi. Di pasar global, Singtel tidak hanya bersaing dengan perusahaan lokal, tetapi juga dengan raksasa telekomunikasi dunia lainnya seperti Vodafone, AT, dan T, dan Telkomsel. Untuk Singtel harus cerdas serta menjaga kepercayaan pelanggan. Tantangan ketiga berkaitan dengan risiko keamanan, cyber, dan perlindungan data. Dalam era digital, keamanan informasi menjadi sangat penting. Singtel harus memastikan bahwa seluruh sistemnya aman dari ancaman peretasan, pencurian data, maupun cyber yang bisa merugikan perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya, tantangan keempat adalah perbedaan budaya dan kebutuhan pasar. Setiap negara memiliki karakteristik kebiasaan dan gaya hidup yang berbeda dalam menggunakan layanan digital. Oleh karena itu, Singtel harus mampu menyesuaikan produk dan layanannya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap negara tempat mereka beroperasi. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Singtel menerapkan berbagai solusi strategis. Pertama, Singtel bekerja sama dengan operator lokal di setiap negara. Dengan cara ini, mereka dapat memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, serta membangun jaringan bisnis yang kuat. Kedua, Singtel melakukan investasi besar dalam bidang keamanan digital dan riset pasar. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan data sekaligus mengetahui kebutuhan peluang di setiap wilayah. Ketiga, Singtel menyesuaikan layanan dengan kebutuhan konsumen. Artinya, setiap negara bisa mendapatkan produk yang disesuaikan dengan proporsi lokal, baik dari harga, teknologi, maupun pelayanan. Dan keempat, Singtel menjalani kemitraan strategis dan kerjasama internasional dengan berbagai perusahaan di dunia. Kolaborasi ini membantu memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan daya saing Singtel di industri telekomunikasi global. Dari berbagai langkah tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Singtel dalam menembus pasar internasional tidak terjadi begitu saja, melainkan karena kemampuan mereka dalam beradaptasi, membangun hubungan kerjasama, dan terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi global. Strategi global Singtel langkah menjadi pemimpin telekomunikasi dunia. 1. Melakukan investasi asing langsung, Foreign Direct Investment atau FDI. Singtel melakukan ekspansi internasional dengan cara berinvestasi langsung di perusahaan telekomunikasi luar negeri. Contohnya, Singtel membeli saham di Optus Australia dan Telkomsel Indonesia. Salah satu langkah besar Singtel untuk memperluas bisnisnya adalah dengan melakukan investasi asing langsung melalui kepemilikan saham di berbagai perusahaan luar negeri. Singtel tidak hanya memperluas jangkauan pasarnya, tetapi juga memperkuat posisinya di kawasan Asia Pasifik sebagai pemimpin telekomunikasi regional. Yang kedua, membentuk kerjasama global. Singtel menjalin kerjasama dengan perusahaan internasional untuk memperluas layanan di bidang 5G, cloud computing, dan keamanan cyber. Dalam menghadapi era digital, Singtel memahami bahwa kolaborasi global sangat penting. Karena itu, mereka bekerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi dunia untuk membangun layanan berbasis digital seperti 5G dan cloud. Langkah ini membantu Singtel mempercepat inovasi dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Yang ketiga,
menyesuaikan diri dengan pasar lokal. Singtel beradaptasi dengan kebutuhan dan budaya pasar lokal agar layanan mereka lebih diterima masyarakat di Indonesia. Misalnya, Singtel bekerja sama dengan Telkom Indonesia untuk mengelola Telkomsel. Agar bisa diterima oleh masyarakat di berbagai negara, Singtel menyesuaikan diri dengan karakter pasar lokal. Contohnya, di Indonesia, mereka menggandeng Telkomsel Indonesia melalui Telkomsel. Dengan cara ini, Singtel bisa lebih memahami kebutuhan konsumen dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebiasaan pengguna di setiap negara. Habis itu yang keempat, mengembangkan layanan digital. Singtel memperluas bisnisnya ke bidang layanan cloud, data center, dan keamanan cyber. Perusahaan ini tidak hanya berfokus pada layanan komunikasi seperti telepon dan internet, tetapi juga terus berinovasi dengan menghadirkan layanan digital yang lebih modern. Melalui pengembangan cloud dan data center, Singtel mendukung perusahaan-perusahaan di berbagai negara dalam melakukan transformasi digital secara aman dan efisien. Terus itu yang kelima, mendorong transformasi digital dan informasi. Singtel terus melakukan inovasi dengan membangun jaringan generasi baru, Next Generation Network atau disingkat NGN, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Untuk tetap menjadi pemimpin di bidang telekomunikasi, Singtel terus berinovasi melalui transformasi digital. Singtel merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia yang memiliki posisi kuat di pasar global. Dalam analisis SWOT, Singtel memiliki berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi strategi bisnisnya. Dari sisi kekuatan, Singtel memiliki merek yang sudah dikenal luas dan dipercaya di kawasan Asia. Dukungan dari pemerintah Singapura juga menjadi faktor penting dalam mendorong inovasi dan perluasan pasar global. Selain itu, jaringan Singtel yang luas dan didukung oleh teknologi canggih menjadikannya pemimpin di bidang telekomunikasi dan layanan digital. Namun, Singtel juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasar Asia, sehingga membuat perusahaan ini rentan terhadap perubahan ekonomi di kawasan tersebut. Biaya operasional yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri, ditambah dengan persaingan besar di pasar global dari perusahaan-perusahaan yang besar seperti Verizon, AT&T, dan China Mobile. Dari sisi peluang, Singtel memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui ekspansi jaringan 5G secara global. Permintaan terhadap konektivitas berkecepatan tinggi dan layanan digital semakin meningkat, memberikan peluang bagi Singtel untuk memperkuat posisinya. Selain itu, transformasi digital di berbagai sektor bisnis membuka kesempatan kerjasama baru dalam pengembangan layanan berbasis cloud, data center, dan keamanan siber. Sementara itu, ancaman yang dihadapi Singtel antara lain perubahan regulasi internasional yang berbeda-beda setiap negara yang dapat memperlambat proses ekspansi. Risiko keamanan data dan ancaman siber juga menjadi hal yang perlu diwaspadai karena perusahaan beroperasi lintas negara dengan sistem keamanan yang beragam. Secara keseluruhan, Singtel memiliki fondasi kuat untuk terus bersaing di pasar global dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mengatasi kelemahan dan ancaman dengan strategi yang tepat. Singtel berpotensi mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin utama di industri telekomunikasi dunia. Selanjutnya, dampak. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang dampak global dari perusahaan Singtel yang mencakup sisi manfaat dan juga tentang yang mereka hadapi. Pertama, mari kita bahas dari sisi positifnya. Singtel berhasil melakukan ekspansi internasional dengan sangat baik melalui kerjasama global seperti dengan Telkomsel di Indonesia dan Vodafone. Singtel mampu memperluas jangkauan pasarnya ke berbagai negara di Asia dan juga dunia. Hal ini tentu membuat posisi Singtel semakin kuat sebagai perusahaan teknologi komunikasi terdepan di kawasan Asia. Dampak positif berikutnya adalah peningkatan reputasi dan kinerja perusahaan melalui inovasi yang berkelanjutan. Singtel berhasil menjadi salah satu perusahaan yang diakui secara internasional. Bahkan mereka sering menerima penghargaan global berkat kinerja dan inovasi dalam bidang teknologi digital. Nah, selain itu, dampak positif dari Singtel juga menghadapi beberapa tantangan atau dampak negatif. Yang pertama, perusahaan ini pernah mengalami kerugian besar di pasar internasional, terutama di Australia karena adanya penurunan nilai investasi atau
environment yang mencapai miliaran dolar. Yang kedua, persaingan global yang sangat ketat juga menjadi tantangan tersendiri. Singtel harus bersaing dengan banyak perusahaan besar lain di bidang telekomunikasi dan teknologi, sehingga mereka harus terus berinovasi agar bisa mempertahankan posisi dan keuntungannya. Dan yang ketiga, Singtel juga menghadapi risiko ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar mata uang karena beroperasi di banyak negara. Perubahan ekonomi dunia bisa berdampak pada pendapatan dan biaya operasional dan perusahaan. Dari semua hal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa ekspansi global membawa banyak manfaat, tapi juga tentang besar bagi Singtel. Keberhasilan mereka bukan hanya soal memperluas pasar, melainkan juga tentang bagaimana mereka mampu mengelola risiko dan terus berinovasi agar tetap bertahan di kancah internasional. Nah, itu dia tadi penjelasan dari kami tentang Singtel, mulai dari sejarah perjalanan, fokus bisnis, hingga dampak globalnya bagi perkembangan teknologi dan komunikasi di Asia. Melalui inovasi dan kerjasama internasional, Singtel berhasil membawa Singapura menjadi salah satu pusat digital terdepan di dunia. Semoga penjelasan dari kami bisa menambah wawasan kalian tentang bagaimana sebuah perusahaan bisa berperan besar dalam kemajuan teknologi dan ekonomi suatu negara. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kami dari kelompok 1, aku Dea Luvita Fitriani. Aku Helga. Aku Lian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.